mulai dan mulai. Oke, halo semuanya. Kali ini saya Randy Fudo akan membawa topik yang cukup menarik. Kali ini gue akan mencoba sesuatu yang beda. Gue akan interview gitu kan. Gue ini akan interview, dan kali ini tamunya, lo kenalin. Udah sering lihat kan? Udah sering lihat di Instagram. Udah mulai lihat juga di channel YouTube. Ya, videonya baru 5, followernya udah berapa gitu kan. Jadi emang kita bisa ambil suatu pelajaran. Channel yang kalau yang handle cowok sama handle cewek itu responnya beda. Iya. Mau kayak gimana pun juga beda. PT selalu menang kok. Betul. Hai. Gue langsung nggak fokus pelawak. Oke, kenalin diri dulu dong. Pertama, namanya siapa? Nama saya Vero Bijen. Saya adalah CEO Fuck Girl Stop Jakarta. Ya kan? Kumpulan fuck girl atau? Iya, Fuck Girl. Fuck Girl paling pokoknya. Fuck girl paling. Udah ratu ya Fuck Girl. Ratunya fuck girl paling fuckable atau apa? Gue nggak tahu. Paling pinter, paling licik udah. Paling licik, paling pinter. Wah, kayak ular. Iya, kan emang lahir tahun ular aku. Ya kan kok? 2001. 2001 people. Si ular kasihan banget emang. Contoh yang bisa ditiru. Betul. Oke, dipanggilnya apa? Biasanya dipanggil Fuck Girl atau Ruby fucking Jen. Jadi kalau datang nih, woi fucking girl, apa kabar? Gitu. Enggak. Hai Cafe, aku Faitim gitu orang-orang. Oke. Hai Faitim. Oke, VT apa kabar gitu. Oh ya, sebelum kita mulai ada mau kasih saran atau apa? Kalau bilang kan buat siapa? Hai Faitim, segala macam, siapa tahu ada yang mau singgung dulu. Hai sobat pas cowokku tersayang, Faitim tersayang, tersolid, fuckboy dan fuckgirl satu semua tuh kita memang tersolid. Aku menyapa sobat anggur aku juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya ya. Nanti juga bagi yang belum ini tolong ya like dan subscribe. Jadi meskipun kayak begini namanya kontroversi tapi attitude-nya bagus. Oh iya. Attitude-nya bagus banget cuy. Gitu. On cam aja ya kok. Di belakang kita nggak ada yang tahu gitu. Iya. Di belakang kita nggak ada yang tahu. Oke. Sekarang kita langsung aja ininya. Tapi ya kita tentang profilmu dulu nih. Oke, boleh. Nah, sekarang kerjamu apa? Freelancer kah atau brand personality kah? Atau sekarang kerjaan aku lagi di company gede banget, company Fuck Girl. Enggak. Canda. Enggak, aku ini dikontrak sama brand vape. Brand vape? Suruh foto. Jadi per bulan disuruh foto, upload beberapa foto gitu. Oh, sebulan biasa mesti berapa kali sesi foto? Satu brand biasanya aku 8 foto, 4 video. 8 foto, 4 video, berapa bulan itu? Atau 6 foto per bulan sih, per bulan. Lumayan capek lo sebenarnya lo. Iya, capek. Satu sesi, berarti 8 foto itu satu sesi apa 8 sesi maksudnya? Pokoknya satu brand itu harus siapin 6 foto misalnya. Jadi kalau misalnya foto produk, bawa barang banyak, foto langsung jadi gitu. Setiap hari harus upload. Tiap harus upload. Terus saya kan konten TikTok. Terus bulan depan Shopee. Oh, di kontak Shopee. Untuk Udah bagian apa? Live streaming, night live. Kalau boleh tahu bocorannya, jualan produk yang berkaitan dengan apa? Oh enggak. Jadi aku tuh introduce kalau misalnya Shopee itu bisa fun juga loh, nggak cuma jualan kayak gitu. Oh, bisa ngobrol-ngobrol juga loh. Nanti kalau misalnya ada brand yang pengen titip jual di live aku, baru itu. Kalau enggak ya kayak sharing-sharing doang. Sharingnya rencananya mau sharing seputar apa? Kalau aku seputar fuck girl sih, fuck girl. Oke, seputar fuck girl tuh bisa tolong dispesifikkan seperti apa? Kayak gimana cara dapetin fuckboy, gimana cara mempermainkan fuckboy, gimana cara kita jadi nggak cabe-cabean gitu. Kita lebih berkelas dikit jadi fuck girl, bukan yang dimainin. Gimana cara jadi cewek yang nggak set gitu, nggak sedih gitu. Nggak yang desperate banget minta kasih sayang gitu ya. Betul. Tapi gimana caranya supaya kita ngincer seseorang, kita gebet seseorang, tapi harga diri juga tetap ada gitu. Dan nggak sakit hati lah, nggak usah, karena anggapannya banyak cowok gitu. Oh, cowok masih banyak. Iya, cowok banyak enggak. Oke, betul. Nah, sekarang begini. Dirimu kan katanya kan sudah dirimu sempat untuk yang kafe udah, Shopee juga udah, begitu kan. Nah, sekarang sebelumnya ini sudah berapa tahun? Baru setahun kok. Baru setahun. Nah, selama setahun ini tuh kendalanya sebenarnya apa sih? Kendalanya itu ngepromosinya. Soalnya kan kesannya kan cepet banget nih naiknya nih. Nah, itu tuh hokinya aku masuk vape. Langsung viral, terus main TikTok langsung viral.
terus main sama YouTuber langsung viral kayak gitu. Kendalanya cuman senior yang di vape kayak pada nggak suka gitu karena dikira pamer tete. Abis itu diajakin lah kok tato sama ko Hendrik Sinigami. Oke. Gue tato sekalian tete gue biar jadi udah brandingan gue. Beneran lu tato jadi ya? Beneran tato. Udah jadi? Udah tato ya kan guys, penontonnya udah 10 juta lebih kok. Bener, berarti itu asli? Asli masa? Bukan tato tempelan, temporer segala macam? Asli. Wow. Ini sih keren lu. Biar sekalian aja jangan setengah-setengah gitu. Ya nggak kok? Pede juga ya? Iya, Okay. pede aja dulu yang guys. Pede aja konsekuensi kemudian gitu ya? Iya. Hokinya sih belum pernah dikasih itu cobaan yang terlalu berat gitu. Oke. Berarti selama ini masih lancar-lancar aja? Lancar, berarti? cuman dari orang-orangnya aja paling. Ya kalau orang yang senior. Orang berhasil mah selalu ada aja nanti yang sirik sih. Amin. Aminin. Ya kalau itu sih akan ada aja lah atau dua orang sirik. Kebanyakan yang sirik itu cewek apa cowok? Cewek. Tapi yang sirik orangnya itu aja kok. Dada rata? Hah? Dada rata apa enggak? Gak tahu daerah apa enggak, pokoknya kayak nyerangnya ke arah tete mulu. Masalah kayak kalau punya tete lu mau tunjukin tete lu tunjukin aja gitu kayak. Tete gua gitu loh maksudnya. Kayak ya berarti dia nyerang gua kayak paling porno sedunia aja gitu. Padahal yang porno banyak anjir. Iya berarti tuh kayak melambangkan semi melambangkan harga diri juga kayaknya. Iya, mau gue dikatain apa kayak bodo amat, gue menyapa yang suka sama gue aja, gue nggak mikirin orang yang nggak suka. Nah sebelum kita bagus sih, satu hal sih kadang-kadang kalau kita ada yang kita terkenal cepat, memang kemungkinan besar sih konsekuensinya akan ada aja yang nggak suka dan langsung hal-hal yang dikira dan menonjol pertama itu yang langsung diserang gitu sih. Nah cuma mereka nih selama ini hanya sebatas ngebully saja kan, ngebully belum sampai beneran ketemu gontok. Kalau ketemu diem kok, diem kan ke event gitu, diem. Jadi emang cuma nyarinya di belakang sosmed aja kan, lebih dari itu kan. Oke, kemudian sebelum kita baca, aku ada satu pertanyaan yang sempat aku ini. Kalau dirimu kan sudah menjual personality sebagai company fuckgirl, gimana caranya ngincer fuckboy tanpa baper, tanpa makan hati? Dan kalau bisa dapat banyak lebih bagus. Nah cuma ada nggak sih misalnya pada akhirnya ada cowok-cowok yang DM, ngelecehin atau gimana? Sampai kirim foto titit kok, banyak banget itu sumpah. Kirim foto Mr. T? Iya, gue langsung aja kayak gue bikin story gitu kok. Hai guys, kirim dong, kasih gue pop titit gitu. Kayak gue makin kalau misalnya mereka barbar gitu, kalau misalnya gue bawa pusing gitu, bisa gila. Jadi kita tuh harus ramah juga, kayak anggap aja bercanda kayak gitu ya. Emang konten gue begitu, ya kalau orang kayak gitu ya udah wajar. Iya, gak usah dipusingin. Jadi kalau misalnya mereka barbar pun gue seneng. Gue gak permasalahin, malah gue seneng solid gitu loh. Soalnya itu kayak publisitas jadinya ya, bukan reputasi sebenarnya. Iya. Jadi kayak kalau yang buat kan kalau reputasi kan berhubungan sama kerjaan. Iya. Kalau reputasi jelek ya berarti otomatis ya karirmu juga kena nih. Reputasi aku jelek. mencoba menyukai pekerjaan gitu. Kalau fun aja. Oke sih, karena publisitas kan tidak berkaitan sama kerjaan sebenarnya. Lebih kayak sifatmu, perilakumu seperti apa, tapi tidak berkaitan langsung dengan kerjaan. Makanya sih kadang-kadang ya gue sempat mikir, makanya that's why Trump is becoming president. Karena sering diomongin, meskipun diomonginnya nyeleneh begitu, ya kepilih, asal banyak yang ngomongin. Dan lu ambil jalur yang sama sebenarnya gitu ya. Dalam artian ya mau diomongin mau apa bodo amat, yang penting kerja lu bener. Yang penting kerja bener, yang ngomongin gak usah dengerin, fokus yang suka aja. Fokus suka aja. Dan kita nggak ganggu orang, nggak boleh ganggu orang sih. Dan hasilnya memang ya asalkan nggak ganggu orang secara langsung. Dan toh banyak yang suka ya hasil udah ngeliat lah dari Instagramnya sekarang udah ada berapa follower? 166.000. Kalau YouTube baru 15.000. And soon tuh bakal naik lagi lah ya. Amin. Itu nggak aktif ya, aku belum aktif. Aktif tadi sekitarnya udah 15.000, apalagi gue gitu kan. Ya udah, nah sekarang kita mulai langsung. Gua sekalian ngebacain tarot. Kenapa gua undang ini sekalian untuk ngebacain tarot? Gua melakukan ini karena kebanyakan tarot reader itu tuh suka ngebacain selebriti. Masalahnya mereka ngebacain selebriti itu tanpa izinnya dia. Gimana? Banyak tarot itu misalnya ada fenomena. Aku tahu. Kayak bikin YouTube kita tes ini gini, oh dia bakal kayak gini, tapi orang nggak diundang. Nggak diundang, tanpa izin jadi gitu. Soalnya misalnya ada yang terakhir ini yang lumayan viral nih,
dua keluarga yang satu keluarga sempat cerai, kemudian ada punya dua keluarga lagi, anak-anannya komplain, kok mama nggak datang ke rumah saya, yang itu lo tau lah ya. Nah itu ya akhirnya ya ada orang taruh itu yang ngebacain situasinya seperti apa, gambaran seperti apa, tapi masalahnya itu tanpa izin. Itu yang sebenarnya tuh di kalangan taruh itu tuh nggak boleh. Istilahnya kayak gua ngebacain lu privasi lu dan itu ngelanggar, jadi kayak ngintip istilahnya, itu nggak boleh kan itu. Nah dan gua pakai rubrik ini karena gua pengen ngebacain tapi dengan seizin lu. Dan pertanyaannya pun yang ingin diketahui. Yang memang ingin diketahui, bukan guanya, bukan berarti kepo atau gimana, tapi keponya tuh lebih kepo dengan kepo sopan lah, gitu. Kepo sopan lah, gitu kan ya. Oke, guanya pakai Angkor Tarot by Ciro Marchetti. Guanya pakai ini ada tanda tangannya. Ciro Marchetti. Sudah lihat? Ini Angkor Tarot. Oke. Ini adalah tarotnya kira-kira seperti ini. Tenang, bedanya kalau dia ada endorsan, gua enggak, gua beli sendiri. Gua beli sendiri. Ini cukup inilah. Nah, sekarang pertanyaannya, kamu mau nanya tentang apa? Oh ya, gue nih bacanya sih pakai pendekatan psikologi, jadi ada reasonnya, bukan tebak-tebakan. Kalau ke depannya bagus ya ada cara buat pertahanannya, kalau ke depannya kurang ada cara buat menghindarinya. Oh jadi tarot itu ke depannya kalau jelek ada solusi? Iya. Kalau misalnya bagus? Iya, ada cara buat pertahanannya supaya nggak takabur gitu. Biar nggak gede kepala. Yoi. Oke, sekarang mau nanya tentang apa? Aku mau tanya tentang aku lah, plus minusnya apa? Plus minusnya apa? Oke, plus minus seorang Ruby Jane dari company namanya apa? Yang dikenal katanya CEO ya, masih tahun ini, nggak tahu tahun depan ada yang ganti. Tahun ini ya CEO. Oke, sederhana, keluarin 3 untuk sisi positifmu. Sisi positif ya? Iya, yang perlu dipertahanin. Bebas ya kok? Bebas lah, mau di mana aja. I take it. Kasih desah dulu. Ya. Oke. Gak boleh. Sabar. Sekarang ambil lagi 3 untuk yang negatif. perlu diperbaiki. Oh, yang perlu diperbaiki. Ya, gue bilangnya yang perlu diperbaiki, bukan yang negatif. Kalau yang negatif ya kan kita bicarakan di luar. Iya. Jadi bagi penonton mohon fokus. Enggak lah ya, udah begitu. Lah. Ini negatif. Contoh orang. Ini diperbaiki ya. Ya, untung jam terbang gue lumayan gitu kan. Kalau ini kan fokus gue biar jiwa-jiwa fuck girl itu tercerminkan gitu kepada para penonton setia Ruby Jane gitu. Jadi sambil ngebaca sambil nonton juga tiba-tiba kok ada yang panas ya, gitu kok kan. Ada yang berdiri tapi buat keadilan. Gitu kan. Ada yang tegak. Ada yang tegak. Bukan bendera. Tapi bukan bendera gitu kan. Boro-boro ada yang tegak. Oke. Sisi positifnya. Oke. Apa? Tato pertama The Fool. Apa is that? Sabar. What is that? Oke. Yang kedua, The Lovers. Positif ya kok? Iya positif. Iya emang. God. Percaya you are a fucking good lover gitu kan. Seven of Wands. Apa tuh? Terjemahannya begini. Oke. Sisi bagusnya, The Fool berarti antusiasmenya tinggi. Oh iya emang. segala pose dia tuh mau coba. Iya betul. Segala pose bisnis. Iya betul. Apapun bukan gaya ya. Bukan gaya bisnis beda juga. Gaya tapi juga. Gaya itu juga. Iya gaya itu juga perlu eksplorasi. Semuanya ya kan. Iya itu juga diperluin dan dia antusiasmenya tinggi. Mau segala posisi, segala gaya, segala durasi dia akan coba gitu. Durasi bos. Oke. Durasi. Jadi ya basically dia tuh punya kalau dia tuh misalnya gini ya, sisi bagusnya misalnya hari ini tuh mau coba bisnis gaya ini. Iya, benar. Kemudian kasih gua Amer lah. Kasih gua Amer biar langsung botol. Gelas aja lah. Biar sopan dikit lah. Red wine in the glass. Jain dikit. Oh, nah. Ya. Kita bersulang dulu sobat. Biar chill. Lanjut. Oke. Durasi. Main di durasi lah ya. Durasi. Jadi begini, misalnya hari ini
ada bis ini langsung dikerjain. Iya. Nah setelah berapa bulan bisnis jalan nih, tiba-tiba ada yang nawarin lagi mau bisnis yang baru atau aktivitas yang baru, Iya. entah aktivitas apapun itu, langsung antusiasmenya Iya, ada langsung. benar. Ayolah kita kerjain, ayolah kita kerjain, Iya, ayolah kita benar. lakuin gitu kan. Segala aspek berbau duit itu harus dikerjain. Harus dikerjakan, lepas dari berapapun durasinya, apapun gayanya. Iya, betul. Betul kan ya? Kemudian sisi bagusnya lagi adalah The Lovers-nya. Dia kalau satu sisi The Lovers ini emang kalau bagi yang bisa mendapatkan hatinya, oh dia akan setia banget. Meskipun tampangnya kayak begini, Kan. kelakuannya kayak begini. Aku kan sad girl, Sad sebenarnya girl. hati aku tuh rapuh. Ya meskipun gitu, cuma lo masih single kan ya? Single. Single, beneran single. Susah, harus dapat yang kayak kelop banget gitu. Yang bisa mengerti tanpa membatasi karirmu Betul. gitu kan ya. Mm-mm. Ya ini sih kayak nunjukin Sabar, sih gitu. bagi yang dia ini single nih. Nah jadi ya mohon dimengerti meskipun dia begini, kelakuannya kayak begini, dikit-dikit minum segala macam. Ini dia yang bawa by the way. Ini dia yang bawa. Tapi ternyata ya ketika in the relationship dia orangnya cukup setia kok, cukup ada komitmen, ada komitmen buat mempertahankan hubungan gitu kan. Sementara kalau di kerjaan ya dia meskipun bisnisnya mungkin calon-calon ada beberapa bisnis yang mesti dikerjakan, dia stay dengan komitmennya. Bisnisnya dalam artian. Jadi misalnya dia punya restoran atau nanti punya apa dan dia sudah ada beberapa bisnis di jalan, dia akan stay di situ. Nggak langsung ditinggalin. Iya. Kemudian ini berkaitan sama ini. Yang Seven of Wands ini lebih ke ininya sih, lebih ke dia karena dia komit, dia berusaha untuk pertahanan semua dan ini kayak nunjukin kalau dirimu tuh punya anak buah, atau punya karyawan atau punya tim, dirimu pegang mereka gitu. Iya benar. Jiwa Loyal, Iya, loyal. Jiwa leadernya ada gitu. Meskipun dia emang hobinya nyari banyak cowok yang bisa itu kan. Karena nyari banyak cowok kan salah satu dari pekerjaan. Mencari tim. Sebagai CEO harus perbanyak masyarakat di bawah gitu biar kayak bisnis MLM aja, kayak makin banyak fuck girl makin kaya gitu kayak. Makin kaya mereka kan. Betul. Lu juga memberikan mereka kerjaan. Ya, memberikan advice biar Memberikan mereka advice. maju gitu. Ekonomi mereka naik. Keren juga Benar, gitu. Ya. benar. Punya visi juga ke depan juga berarti. Jelas. Nggak hanya sebatas visi 9 bulan berarti sebenarnya. Enggak boleh sampai 9 bulan justru. Gimana Nggak boleh. caranya kita mempermainkan Lebih tapi dari enggak Enggak hanya 9 bulan Iya. doang. Oke. Iya. Iya juga guys. Iya lagi. Nah, sisi yang perlu diperbaiki. Aduh, ini nih. 8 pedang, 10 koin, 9 tongkat sih. Pertama 8 pedang Yang diperbaiki guys. yang perlu diperbaiki. Kedua 10 koin atau 10 pentacles kalau dilihat. Ketiga 9 tongkat. Jangan sebut dulu kok. Abisin dulu Amer gua. Ayah. Ting. Amer abis. Mau diisi lagi? Isi Karena lagi. aku sama Amer udah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan kok. Iya, pantesan sih. Makanya keluar 8 pedang. Nah, 8 pedang. Bener, apa tuh? Ya nanti, kayak tunggu dulu sampai beres. Es batunya. Memang the best. Single. Oh ya. Gila. Terima kasih. Makanya dia single kan semua orang dia panggil sayang. Gila emang kadang-kadang. Everybody's Single. babe. Cewek sama cewek babe. Wah, Sama kawan pun babe. oke. Karena terlalu deket kayak bercanda kayak babe gitu ya kan sebenarnya loh. Orang jadi nggak bisa bedain ini Nah, beneran jadi nggak tahu nih beneran baper atau atau cuma formalitas doang ini atau kerjaan Makanya, gitu ya. iya. Udah mulai ya? Boleh. Udah minum belum? Minum dulu. Aman? Aman. Sobar. Parah sober. Gini, jadi 8 tongkat ini sih kayak 8 pedang ini sih kayak menunjukkan jujur sih karena antusiasmemu tinggi, komitmennya juga ada. Di kerjaan juga care sama banyak orang. Konsekuensinya memang banyak pikiran. Oh iya benar. Enggak Banyak benar. pikiran. Jadi simpelnya gini, ketika lagi tidur Nggak bisa itu tidur. nggak bisa tidur. Jadi Bener. kalau lagi tidur pun tiba-tiba otak tuh tetap muter gitu. Benar kok. Tetap muter. Ini besok gue mesti gini. Ini besok begini. Lusa ini nanti ada Iya. begini. Tapi aku nggak cerita. Nggak cerita kan? Nggak. Cuma somehow itu play on your mind gitu. Play on your mind dan misalnya tidur pun membuat rencana. Gitu. Iya benar. Itu yang istilahnya dan perlu diperbaiki karena terlalu ini nah. Kalau bisa sih, Kurang. kalau bisa nggak mesti Rest. dikurangin. Rest pun tetap biasa. Ini kan masalahnya kan ketika dirimu istirahat kan tetap main nih. Kalau saran aku sih
dicatat. Jadi ada jurnalnya. Oh iya, Jadi aku catat sih. jadi Bener-bener. jadi misalnya hari ini jadwalnya sama siapa jam siapa, besok nge-service siapa Iya, jam bener-bener. siapa, lusa durasinya berapa menit gitu. Bener-bener. Nah itu mesti dicatat karena ketika pas udah dicatat setidaknya pikiranmu lega Iya, gitu loh. Jadi iya, tidur pun udah tenang gitu loh. Tapi aku sampai, iya benar, aku sering mikir sampai kalau lagi bengong pun suka ngangguk-ngangguk sendiri. Iya. Kayak, iya mikir-mikir bener. Ya karena begitu ketika dirimu Ya kan, belum catat ngangguk sendiri bener. Bener kok, temen aku bilang kok suka saking sering mikir sampai kalau lagi diem itu ngeliat apa, ngangguk-ngangguk sendiri. ya saking itunya makanya ini kayak nunjukin ketika dicatat setidaknya dirimu tuh lebih lega. Jadi nggak perlu berusaha mengingat lagi besoknya mau ngapain, lusanya mau ngapain karena sudah catat gitu kan. Kalaupun malas nyatet, taruhlah di reminder HP. Iya. HP ada dong, HP ada dong. Ada remind. Nah kemudian 10 pentacles kekurangannya. Simpelnya sih satu sih. Apa? Hedon. Hedon ya? Hmm. Enggak sih, nggak terlalu sih sebenarnya. Lumayan hedon, cuma hedon ini tuh kayak Lebih. nomor 30% hedon. Iya. Let's say 70%-nya itu bahasa gampangnya orang menganggap dirimu banyak duit. Hedon, iya benar-benar. Orang menganggap dirimu hedon. Padahal nggak tahu. Orang menganggap, nah itu yang orang suka nggak tahu karena Iya, orang iya. yang biasa ketemu kan hedon banyak duit. Tapi nomor 2-nya orang anggap dirimu secara keuangan mampu banget. Iya. Alhasil, mohon maklum kalau tiba-tiba ada yang Jen, gua bokeh pinjam duit dong, Iya benar-benar. tapi nggak balik, duitnya nggak dibalikin. Misalnya Jen, bantuin gua dong, duit gua lagi ini. Berapa sih? Ngebantuin orang benar. Berapa sih? Sekian juta doang Jen, lu kan banyak duit, tolong dong gitu. Itu dirimu mungkin karena kasihan ya udah, Iya. dirimu tolong. Cuma baliknya kapan nggak tahu. Begitu kan? Ini yang ini kenapa aku bilang begini karena dirimu punya impian. Iya. Ada sesuatu yang pengen dirimu beli. Benar-benar Dan dirimu tuh punya goal, Bener banget kok. tapi ketunda Benar-benar. karena kebanyakan nolong orang. Iya benar-benar. Benar banget sih. Dan nolong orangnya nggak dibalikin. That's Benar-benar. why. Baik Ada boleh, yang pengen dibeli. baik boleh. Tapi baiknya terukur. Jangan bukan yang langsung baik langsung loyal keluar duit gitu sih. Iya. Pengen itu sih sama Nine of Wands ini sih kayak nunjukin berkaitan sama kerjaan tadi karena kerjaan semuanya pengen dikerjain. Mungkin dirimu punya tim, tapi kecenderungannya dirimu masih ingin mengerjakan semuanya sendiri. Iya benar banget kok. Meskipun punya tim tapi Bener. semuanya sendiri. Udah punya tim nggak bisa ngandelin orang gitu dalam diri tuh kayak. Nggak percaya Iya gitu. nggak percaya benar-benar. Nggak Kayak harus percaya. orangnya pun kadang kayak ada yang suka malas kan atau apa gitu. Iya benar-benar. Ya makanya dari situ kalau di sini sih meskipun emang sulit, emang butuh waktu, tapi pelan-pelan memang mesti diinin sih, mesti cari orang-orang yang bisa percaya ataupun orang yang tim yang sekarang. Diri lu latihlah, Dilatih ya. latihlah Iya, dari iya. hal yang kecil nanti kalau udah mulai bisa yang lebih Iya, gede-gede. benar. Karena yang berkaitan dengan sisi bagusnya nih dirimu apapun pengen dicoba gitu. Masalahnya ketika pengen dicoba dan tetap pegang itu dan tetap dipegang itu bisnisnya. Ini tinggal tunggu waktu ya dirimu handle-nya bisa Amin lah ya. tahun depan ya bisa banyak kegiatan dalam satu waktu. Amin. Entah 5 atau 6 secara rezeki mungkin nggak masalah. Tapi secara psikis ya Iya psikis benar-benar. itu capek. Capek kok parah. Capek Sampai banget. jam 8 pagi aku udah tidur. Biasanya itu Makanya jam aku berapa? butuh lover kan. Itu penenang gitu loh. Butuh tenang ya. Iya, benar-benar. Masalahnya dia tuh lagi jomblo. Jadi tolong. Jadi butuh lover itu untuk menenang. Jadi gimana ya? Tapi Masalahnya kurangnya di lover sih sebenarnya. kurang di lover ya? Iya. Tapi nanti tolong ya ketika ada yang menawarkan diri apply jadi lovernya dia, tolong Ya. di channel dia, jangan di channel gue. Oh ya boleh juga di sini ramaikan tim-tim belahan tercintaikan koi, tolong ramaikan yang panjang ukurannya. Ada. Boleh daftar ke saya, oke? Silakan kirim CV-nya gitu kan, termasuk prestasinya pernah ngapain aja gitu. Bang, ya. betul. Sebenarnya aku suka yang kalem-kalem gitu. Yang kalem-kalem. Kalem-kalem. Kalem-kalem yang kayak gimana? Spesifikin lah. Yang sabar sebenarnya. Sabar. Sebenarnya nggak terkait dengan kayak tipe yang lain, cuman yang penting wangi, bersih, orangnya sama sabar sih. Wangi bersih, yang Wangi bersih, sabar. Karena kalau yang lain bisa dicari lah kayak uang atau sifat bisa diubah baik-baik. Bisa diubah Yang penting baik-baik. Sabar sih. Oh, sabar. bisa, iya. Sabar susah loh. Dia satu dari sedikit orang yang bisa merubah sifat cowok sih ya. Emang modalnya ada sih, emang merubah sifat orang ya. Yang penting Kalau sabar itu susah sih, kayak nggak semua orang sabar. Ya. iya sih.
dia sih bisa sih ngerubah sih, soalnya kalau di gue sebagai thought leader selama ini kalau tanya gimana sih cara ngerubah sifat orang, sebenarnya ada satu tahu dulu enaknya gimana. Kalau sudah dapat enaknya mau diapain gitu juga hayo aja gitu. Iya benar-benar. Dia memang begitu emang. Sifat sih bisa dirubah kalau kata gue. Asal udah tahu enaknya ya. Iya, kalau yang penting klubnya aja sih. Kalau klub udah dapat enaknya, iya bisa dirubah. Satu sedikit orang yang begitu. Oke, good. Nah sama itu kan sabar, berarti kalau soal wajah atau gimana tuh wajah enggak, badan pun enggak sebenarnya. Badan pun cuman sebagai CEO fucker aja kayak bilang harus panjang, harus tinggi gitu enggak. Konten aja konten. Padahal harus panjang, harus tinggi, roti sobek, perutnya gitu kan ya. Iya. Aslinya enggak, lemah aku mah. Lemah sama hati, yang bisa meluluhkan hati gitu. Iya. Tuh, bagi yang bisa meluluhkan hati, silakan apply. Yang sabar sih, kalau bisa tolong di channel dia, jangan di channel gue. Begitu kan. Iya. Oke, di sini sebelum kita tutup, ada yang mau ditanya dulu. Yang ditanya mana ya? Yang lover kali ya. Kenapa dengan lovernya? Mau nanya apa? Harus cari cocoknya gimana gitu. Cocoknya gimana? Kan dirimu tadi kan bilang kan butuhnya kan yang sabar. Sebenarnya sabar sih ya. Yang sabar dan istilahnya butuh apa lagi? Ada aturan kayak nyinggung. Sabar, bersih lah, bersih. Bersih dan wangi, ya. Bersih dan wangi. Kalau bisa jago cari duit sih. Kalau bisa. Soalnya Oke. sama-sama membangun gitu. Kalau ini sih, kalau untuk cara mendapatkannya sih, kalau di sini kan keluarnya kan Queen of Cups ya. Namanya Queen of Cups. Ini kayak nunjukin orang yang istilahnya tuh orang yang pergaulannya tuh emang tinggi. Tapi bukan berarti dia ini seorang ekstrovert. Boleh ambil yang orang introvert juga. Cuma ini carilah orang-orang yang memang di lingkungan-lingkungan yang memang berkaitan dengan misalnya sales, promosi, marketing komunikasi, marketing communication atau berhubungan dengan YouTuber atau segala macam juga bisa. Karena yang orang-orang sosmed lah, orang-orang sosmed juga lah. Kenapa? Karena memang ternyata orang-orang seperti itu yang kita tahu emang sudah terlatih untuk mengatur penampilannya supaya disukai orang. Termasuk ya ketika wangi, ketika bersih itu kan SOP banget gitu, stand operating posture banget untuk supaya orang tertarik dengan apa yang disampaikan. Asalkan carinya yang profesinya sama atau mirip-mirip, misalnya manajermu sendiri, atau misalnya teman sama selebgram atau youtuber, bisa kok. Oh bisa. Dapatnya di situ sih. Winson Renaldi. Winson. Ya cuman memang konsekuensinya mungkin Winson kalau Renaldi. Ya. Udah siapin mental nih kok. Ya. Cuma ya baik lagi, ya mungkin konsekuensinya mungkin kalau untuk orang-orangnya, let's say orang-orang di belakang meja, orang-orang teknis, mungkin agak mikir kali ya, karena orang-orang teknis gitu misalnya orang IT, orang apa mungkin dia mesti belajar supaya bisa rapi dengan kawan-kawan gitu. Sementara orang-orang yang emang terbiasa berinteraksi dengan orang banyak kan emang tahu lah settingnya seperti apa gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Karir ya, Weh. Kenapa dengan karir? Terakhir nih sebelum kita. Apa? Kenapa dengan karir? Karir, aku sebenarnya nggak mau tahu sih, takut ya. Tapi bagus nggak ya di jalan ini gitu. Berarti plus minusnya ya. Plus minus lah. Oke, kita dua kata ya, satu plusnya, satu lagi konsekuensinya. Oke. Sisi bagusnya 9 piala. Konsekuensinya 6 pedang. Pedang-pedang. Mau yang bagus dulu apa yang mau jelek dulu? Bagus, jelek dulu aja. Yang jelek dulu. 6 pedang. Intinya di karir yang sekarang jujur banyak yang ujungnya nanti bergantung sama dirimu. Jadi banyak yang punya beban finansial, beban dengan kawan itu akan minta supaya dirimu tuh naikin mereka. Konsekuensi di situ. Baik lagi, baik boleh. Tapi jangan bego. Ya, baiknya terukur, jangan bego gitu. Jadi tolong pilih baik-baik, seleksi baik-baik. Kalau emang itu emang orang yang worth it untuk dibantu, bantu. Tapi kalau ternyata orang yang tidak layak dibantu, jangan. Gitu. Konsekuensi itu. Sisi bagusnya, Knight of Cups. Intinya ini dengan kerjaanmu di tempat yang sekarang ini ya ketemu orang baru, ketemu orang baru, kenal orang dengan berbagai latar belakang yang notabene
pada akhirnya nanti ada bisnis-bisnis atau kerjaan yang ternyata di luar yang aktivitas sekarang yang dirimu juga kerjain. Oh iya, balik lagi ke kerjaan yang tadi semua coba ya? Iya, semua dicoba. Kan selama ini kan masih bukan sebatas, selama ini kan dirimu kan cukup puas dengan sebagai selebgram, sebagai YouTuber, sebagai brand ambassador. Iya, amin. Ya, kayak gitu kan, yang seorang personality. Nanti kedepannya dengan kerjaan yang kayak begini justru menghantarkan untuk kerjaan-kerjaan lain yang bidangnya sama sekali beda. Oh iya. Let's say misalnya distributor produk yang ngejualin, atau misalnya punya company untuk buat produk sendiri yang versi Ruby Jane gitu kan, misalnya contohnya kayak apa ya, deodoran ala Ruby Jane. Iya, contoh Ame Ruby Jane, salep untuk mengencangkan bempernya Ruby Jane. Betul. Bener dong? Ada, Pasti ada. Ada, Company yang atau suka ngajak kosmetik supaya mulus gitu kan, entah mau dari Korea mau dari mana kan. Kode. Oke. Begitu aja ya. Oke. Sekian untuk bacaannya untuk Ruby Jane. Ingat untuk like dan subscribe channel gue, dan nanti gue akan kasih tau juga channel gue seperti apa. Halo. Oh ya, sebelum tutup ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Pesan-pesannya buat para Faytim tersolid, tersayang, terfuckboy, bokeper, semua kalangan Faytim, kita harus solid, oke? Kita fokus di sesuatu yang mempersatukan bangsa. Like dan komen dan share dan subscribe, oke? Oke, sekian, saya Rendy Fudo dan Ruby Jane. Bentar, ini nih. Gimana? Saya Fendi apa? Ini. Hai. Saya Fendi Koh ya, Fendi apa? Saya Rendy Fudo. Oh ya, Rendy Fudo, saya Faye Ruby Jane, kita adalah Rendy dan Faye gitu. Gini. Ulang gua. Pakai tangan nih kamu. Oke. Saya Rendy Fudo. Saya Faye Ruby Jane, kita adalah gini. Rendy dan Fendi. Faye Ruby Jane. Ya dadah. Gak kuat kan ketawa.